Oke, teman-teman, siang hari ini kita akan membahas terkait kurikulum kita atau CV writing. Di sini mungkin teman-teman pernah membuat CV waktu saat sekolah dulu waktu SMA ataupun sekarang sedang menulis CV. Nah, di siang hari ini, di beberapa waktu ke depan, ini adalah outline yang akan kita bahas, yaitu akan ada 4 tema, yaitu pertama-tama, sebelum kita jauh ke poin nomor 2, 3, dan 4, kita akan membahas terkait definisi atau dari apa itu CV. Lalu nantinya kita akan bahas dari format CV, yaitu nanti dalamnya akan ada konten-konten CV dan juga mungkin format-format CV yang mungkin teman-teman pernah dengar sebelumnya. Selanjutnya ini ada ke poin ketiga, yaitu ada kekeliruan umum ataupun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan CV. Lalu yang keempat adalah hal-hal penting ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman ketika membuat CV. Oke, ini kita langsung aja ke poin pertama, yaitu pengertian dari CV. Nah, teman-teman, di sini CV itu, kenapa kita butuh CV? Kenapa kita perlu untuk membuat CV? Yang pertama-tama adalah CV atau daftar riwayat hidup itu kita butuhkan untuk merangkum atau kita memerlukan rangkuman untuk menggambarkan berbagai pengalaman, kualifikasi, dan juga pencapaian yang telah kita raih sehingga pihak yang menilai dapat mengenal profil kita dan memahami kualitas diri kita. Nah, di sini kenapa CV itu dibutuhkan? Karena kan ketika kita melamar pekerjaan, melamar beasiswa itu kan pelaku tidak pernah mengenal kita. Jadi mereka hanya mengenal kita ketika kita membrandingkan diri kita di dalam sebuah rangkuman yaitu adalah CV. Nah, ketika teman-teman CV ini adalah riwayat hidup, berarti di dalamnya berupa perjalanan pengalaman hidup teman-teman. Nah, pengalaman ini bisa berupa pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, dan juga pencapaian-pencapaian atau achievement yang pernah teman-teman raih. Nah, ini kita rangkum dalam suatu dokumen disebut namanya CV atau kurikulum vitae. Nah, CV ini selain untuk melamar pekerjaan juga bisa dalam tujuan akademik, teman-teman. Salah satu tujuan akademik itu seperti aplikasi beasiswa, posisi akademik, maksudnya ini posisi akademik ketika teman-teman ingin melamar misalnya menjadi dosen, menjadi peneliti. Nah, ini kita juga memerlukan CV dan juga penelitian. Penelitian ini maksudnya ketika teman-teman misalnya menunjukkan CV untuk mendapatkan grant. Grant itu adalah kayak dana hibah penelitian, teman-teman. Nah, itu biasa kita juga membutuhkan CV di dalam. Oke, selanjutnya, nah ini format CV teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar terkait ATS friendly dan juga kreatif. Sebenarnya kedua CV ini tidak ada salah, tidak ada yang salah. Jadi tergantung dari tujuan penggunaannya. Sama-sama menjabarkan kualifikasi, pengalaman dan juga keterampilan, tetapi perbedaan ATS dan juga kreatif itu pada hal yang ditonjolkan. Kalau misalnya ATS friendly ini memang dirancang supaya bisa terbaca dari adanya nama teknologi Applicant Tracking System atau ATS. Maka disebut namanya ATS friendly. Nah, bagi pelamar yang menggunakan format CV ini, yang biasanya teman-teman sering jumpai atau mungkin teman-teman menggunakan format ini untuk menulis CV, ini itu memberikan kesan profesional, elegan, dan juga sederhana. Tapi memang di atas plan ini karena dia minimalis, jadi dia langsung pada inti informasi. Nah, di dalam CV format ATS ini, biasanya kita menggunakan kata kunci untuk mendeskripsikan bagian kontribusi, bukan mendeskripsikan pengalaman, itu kita menggunakan kata kunci. Nah, biasanya TS ini digunakan ketika teman-teman melamar pekerjaan di sektor industri formal. Intinya di sektor-sektor perusahaan formal itu biasanya kita menggunakan ATS friendly karena biasanya perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan teknologi yaitu nama ATS sehingga eh, ketika kita menggunakan ATS friendly ini diharapkan dapat eh, rekrut itu lebih mudah untuk mengenali ataupun menyisihkan CV-CV yang sekiranya tidak berpengaruh ataupun tidak sesuai dengan posisi yang mereka buka. Selanjutnya itu kreatif. Nah, format CV kreatif ini bedanya itu adalah di kreatif ini dia menonjolkan kreativitas sehingga dapat menarik perhatian. Biasanya menggunakan banyak elemen visual yang menarik dan cenderung CV ini fleksibel disesuaikan tergantung dengan industri yang teman-teman lamar. Nah, untuk CV kreatif ini biasanya mungkin dulu sebelum kita kenal ATS, kita akan menggunakan CV kreatif. CV kreatif itu biasanya CV-CV yang kayak ada di Canva. Nah, itu biasa dia menggunakan banyak elemen menarik dan juga cenderung biasanya kita gunakan untuk melamar di dunia kreatif atau media sosial. Tetapi zaman sekarang CV kreatif ini sudah jarang digunakan dan biasanya orang-orang lebih cenderung menggunakan CV ATS friendly karena biasa dia langsung inti informasi dan juga lebih terkesan profesional. Oke, selanjutnya ini format konten CV-nya. Kalau CV, kita memang mengurutkan segala pengalaman itu dari pengalaman terkini, pengalaman terbaru ke pengalaman yang terdahulu atau pengalaman lama. Jadi dituliskannya itu dari yang baru dulu, baru yang ke lama. Ketika menuliskan pengalaman, ketika menjabarkan pengalaman teman-teman,
pastikan untuk menuliskan peran atau posisi yang teman-teman ambil, lalu gunakan angka untuk menjelaskan informasi tersebut. Gunanya angka di sini itu untuk melihat seberapa besar dampak atau kontribusi teman-teman atau pengaruh teman-teman terhadap uh, job desk yang teman-teman ambil. Di konten CV, biasanya secara umum kita ada 6, yaitu data pribadi, profil, pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman menggunakan CV ini untuk untuk tujuan akademik, biasanya konten CV ini biasanya lebih banyak dan juga lebih detail, terutama ketika ingin menonjolkan kemampuan akademik teman-teman. Nah, tapi secara umum biasanya CV itu mencakup dari 6 ini. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas terkait masing-masing konten ini, supaya gimana caranya lebih informatif dan juga tidak monoton dalam penampilan CV-nya. Oke, selanjutnya di informasi pribadi ini, ini ada contohnya teman-teman. Jadi informasi pribadi ini yang dari nama ini sampai yang di kode pos 12560 ya teman-teman. Di sini di informasi pribadi yang teman-teman harus lampirkan itu adalah biasanya kalau melampirkan foto itu opsional teman-teman tergantung ketentuan. Ada beberapa perusahaan yang tidak prefer untuk teman-teman menggunakan foto di dalamnya. Ada juga beberapa persyaratan yang tidak masalah jika teman-teman menggunakan foto di dalamnya. Jadi melampirkan foto ini sifatnya opsional ya teman-teman tergantung dari kebijakan atau persyaratan yang diinginkan perusahaan atau institusi tersebut. Lalu selanjutnya menuliskan nama lengkap tanpa gelar. Nah ini perlu uh, nama lengkap teman-teman tapi tidak menggunakan gelar di belakangnya. Seperti ini kan Baskara Antonio. Ini dia tidak menggunakan gelar di dalamnya, jadi tuliskan saja nanti nama teman-teman seperti ini. Selanjutnya itu udah menuliskan email. Email ini harus hati-hati ya teman-teman. Biasanya uh, kalau misalnya teman-teman misalnya kelupaan ejaan seperti titik koma, kapital dan semacamnya, itu kan jadi berpengaruh terhadap karena biasanya email dan nomor telepon itu jadi salah satu jadi satu-satunya cara perekrut menghubungi teman-teman jika mereka tertarik dengan uh, dengan kehidupan teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman menuliskan email, tulislah email dengan benar dan juga tulislah email yang sekiranya terlihat profesional gitu. Jangan email yang misalnya nama-nama aneh gitu, nah itu dimasukkan tuh jangan. Jadi tulislah nama email yang um, memang email yang misalnya nama lengkap ya baskarantonio@gmail.com gitu. Jangan yang misalnya eh, nama-nama email yang alay gitu ya teman-teman itu jangan dimasukkan ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya tuliskan alamat sesuai identitas. Ini maksudnya sesuai kartu identitas teman-teman. Nanti mencakup kota, provinsi, negara, dan juga kode pos. Nah, di sini dia nggak ada negaranya, tapi nanti teman-teman masukin aja misalnya. Jadi mencakup kota, provinsi, negara, dan juga kode pos. Selanjutnya cantumkan phone number dengan kode negara. Nah, di sini kan dia nggak pakai kode negara nih ya. Jadi nanti teman-teman cantumkanlah phone number teman-teman dengan kode negara. Jadi 628238 hingga langsung 08. Selanjutnya tuliskan link profil dari LinkedIn. Ini juga opsional teman-teman. Ada juga beberapa CV yang melampirkan link Instagram. Sebenarnya link Instagram itu nggak apa-apa dimasukkan selama selama teman-teman merasa link Instagram ini membantu menunjang profil teman-teman. Kalau misalnya link Instagram teman-teman ini isinya selfie, isinya kegiatan bersama keluarga, maksudnya atau enggak isinya curhatan, sebaiknya dihindari aja teman-teman, jangan dicantum karena untuk apa saja tidak berpengaruh, dan malah jadinya ntar menimbulkan berbagai miskonsepsi gitu di dalam CV teman-teman. Jadi link profil daring ini juga opsional, link-link lainnya sekira teman-teman itu dapat menunjang, nggak apa-apa dimasukkan, tapi kalau sekiranya itu masih bersifat konsumsi pribadi, maksudnya tidak membantu membranding teman-teman di dalam CV, maka sebaiknya nggak usah dimasukkan juga nggak apa-apa. Nah, urutan misalnya, ini kan urutannya phone number, email dulu, tapi juga ada yang biasa nuliskan email dulu di profilnya, lalu phone number, terus baru LinkedIn, terus baru bawahnya alamat. Nah, ini boleh misalnya email dulu, phone number, baru profil LinkedIn. Itu nggak masalah. Oke, selanjutnya kita di profil. Nah, ini aku mohon maaf banget teman-teman. Semoga teman-teman kebaca ya dari contohnya ini, karena ternyata sedikit buram ketika ditampilkan. Nah, di profil ini, kalau teman-teman baca, memuat deskripsi singkat yang berisi pengalaman, latar belakang, pencapaian, dan juga kegiatan yang relevan. Dapat teman-teman bisa nulisin current interest atau menuliskan minat teman-teman. Nah, biasanya itu digunakan misalnya CV untuk CV akademik beasiswa. Nah, beasiswa yang ke jenjang S2 atau S3, biasanya dia menuliskan minat. Nah, teman-teman baca di profil ini, dia langsung menuliskan latar belakangnya itu sebagai a research assistant in commerce technical sekolah. Nah, ini dia langsung menuliskan latar belakangnya. Lalu current research-nya itu current interest dia berarti minat dia saat ini itu lies di nanoplasmonics. Nah, aspire to be future excellent researcher. Teman-teman juga boleh menuliskan
gambaran diri teman-teman di misalnya 5 tahun ke depan itu akan seperti apa, teman-teman ingin menjadi seperti apa, itu boleh ditampilkan di sini. Teman-teman baca, semisalnya kita balik ya ke Mark tadi. Nah, di sini dia langsung I am a graduate student, ini kan profil lah teman-teman. Tapi ini terlalu singkat, maksudnya dia hanya menjelaskan dia I'm a graduate student, lalu sudah sebatas itu aja dengan menjelaskan yang menjelaskan latar belakang. Kalau misalnya teman-teman baca profil yang di sini, kan terlihat ya informatif mana. Terlihat teman-teman misalnya juga diperekrut melihat dua profil tadi kan terlihat ya eh, ketika membaca profil yang di sini itu lebih terlihat informatif, terlihat banyak informasi. Nah, di bagian profil ini anggapannya adalah branding pertama teman-teman atau nilai jual teman-teman sebelum perekrut itu lanjut ke pengalaman-pengalaman selanjutnya. Perekrut itu nggak punya banyak waktu teman-teman. Nggak mungkin misalnya ada 100 CV yang masuk, terus mereka meluangkan waktu 5 menit untuk membaca CV teman-teman satu CV aja itu nggak mungkin. Dia hanya punya beberapa detik, lalu mereka akan melihat, bisa aja mereka langsung melihat profil, bisa aja langsung melihat skill, bisa aja langsung melihat pengalaman. Nah, makanya dari itu setiap bagian section itu harus ditulis dengan baik. Kalau misalnya lihat profil, misalnya teman-teman mau menuliskan nah, selain di sini, teman-teman menuliskan teman-teman ahli misalnya di tools desain. Nggak apa-apa, tulis aja tulis latar belakang. Teman-teman tulis nih keahlian teman-teman misalnya menggunakan menguasai tools apa misalnya Adobe atau apa, Figma segala macam itu nggak apa-apa dimasukin di sini. Nah, kalau kalian minat misalnya berminat di minat di kegiatan sosial atau apa itu nggak apa-apa. Intinya di profil ini masukkan segala hal yang bisa diukur. Beberapa ada yang menuliskan misalnya, saya orang yang adaptif, saya orang yang bertanggung jawab. Itu kan hal-hal yang tidak bisa diukur ya. Maksudnya hal-hal yang tahu dari mana gitu. Kalau Properti tahu kamu orangnya adaptif dan bertanggung jawab dan misalnya eh, apa berkomunikasi dengan baik gitu. Itu kan hal-hal yang bisa mungkin biasanya teman-teman kalau fokus aja pada kemampuan dan juga keahlian dalam profil ini. Kalau menuliskan hal seperti itu, kalau misalnya ada yang lebih prioritas yaitu keterampilan dan teman-teman yang bisa dijabarkan, lebih baik jabarkan itu di profil daripada menuliskan saya orang yang bertanggung jawab, saya orang yang adaptif. Itu karena hal-hal yang tidak bisa diukur gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman menambahkan selain latar belakang, pencapaian dan juga kegiatan yang relevan, ataupun current interest, itu boleh teman-teman selama teman-teman merasa itu dapat menunjang profil teman-teman. Tetapi keep it short artinya adalah tetap padatkan itu. Jangan seperti membuat satu paragraf penuh yang isinya kayak membaca esai itu jangan ya teman-teman. Jadi biasanya dua tiga kalimat itu is okay untuk profil ya teman-teman. Jangan terlalu panjang. Keep it short aja teman-teman. Karena ini kan profil kan sama yang summary rangkuman teman-teman gitu kan. Nah, selanjutnya di bagian pendidikan, education ini ada dua contoh. Yang diberi tanda X ini contoh yang kurang tepat ya teman-teman. Nah, di pendidikan ini memuat kita tulisnya dari yang terbaru juga terlama, lalu dicantumkan jurusan, indeks prestasi IPK, mata kuliah yang dikuasai yang relevan juga, lalu achievement yang diraih selama menjadi pendidikan. Nah, ini selain ini kan poin-poin ya. Nah, ini yang benar nih teman-teman. Ini kan poin-poin. Kalau mau coba dalam bentuk narasi juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini kenapa salah? Bukan tapi kurang tepat, karena ini pertama formatnya ini format CV kreatif ya teman-teman. Biasanya CV kreatif nih kayak gini nih. Kayak ada kayak gini, ada kayak gini. Nah, ini CV kreatif biasanya. Nah, terus kalau di pendidikan jangan lupa tuliskan periode waktunya, lokasinya, terus nah kita lihat yang benarnya pendidikan. Nah, dia benar di Trisakti School of Management. Lalu bawahnya ini dia sekarang sedang jadi Bachelor Degree in Management, IPK-nya 3,387 per 4. Teman-teman, misalnya CV ini untuk CV akademik, tuliskanlah pernya ini. Maksudnya skor kenapa 387 per 4. Misal teman-teman hanya menuliskan 387, tapi ternyata misalnya saya CV ini untuk teman-teman ke studi ke luar negeri ya. Tuliskan ininya tulis per 4. Kenapa? Karena bisa aja misalnya di standar negara mereka misalnya aja misalnya ya skornya itu 8. Teman-teman tulisnya 387. Kan berarti jelek ya nilainya ya. 387 per 8 di pikiran mereka. Jadi makanya perlu teman-teman untuk menuliskan 387-nya dari berapa? Dari 4. Kan berarti oh bagus berarti karena skor akhirnya paling tinggi itu 4. Tapi kalau misalnya tambahnya cuma 387 tapi misalnya ini saya misalnya CV-nya untuk studi akademik ya yang keluar kan setiap negara punya ini masing-masing tuh punya eh, nilai skor pendidikannya masing-masing ya. Nah, jadi perlu dituliskan ini supaya menghindari
miskonsumsi. Ini misalnya tulis 3,7 tapi tahu-tahu ini kan bagus ya misalnya di Indonesia, tapi tahu-tahu misalnya ini CV buat dikirimkan keluar di negara mereka skornya 8 atau 10 kan jelek ya jadinya. Jadi kayak nggak masuk nih apa yang pengen disampaikan di dalam CV. Selanjutnya, mata kuliah yang dikuasai, achievement yang diraih. Nah, ini, misal teman-teman sama kuliah pernah mendapatkan beasiswa, atau misal teman-teman menjadi 30 mahasiswa terstand out atau 30 mahasiswa terbaik dari berapa ratus orang gitu. Nah, itu boleh nih kayak gini nih, mendapatkan beasiswa prestasi minimum EPK ini, lalu mengikuti pelatihan kepemimpinan, ini boleh dimasukkan. Lalu yang poin ketiga, terpilih menjadi representasi TSM untuk bisnis case dengan 100 plus peserta. Nah, ini kan terlihat ya, wow, dia terpilih nih dari ratusan peserta. Berarti ini dia termasuk yang salah satu yang punya potensi karena dia karena dia bisa melawan melewati ratusan peserta ini. Nah, di pendidikan, di bagian education, misalnya teman-teman masih S1 sih masih dalam S1, nggak apa-apa tulis pendidikan sampai SMA. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak lulus, tulisnya di pendidikan S1 teman-teman aja gitu. Ya nggak perlu sampai tulis sampai SMA itu nggak perlu. Tapi karena teman-teman uh, anggapannya di sini masih undergraduate semua, jadi nggak apa-apa tulisnya sampai SMA itu nggak masalah teman-teman. Nah tapi kalau ada untuk narasinya tinggal dinarasiin aja ya teman-teman maunya kayak gimana gitu. Tapi akan lebih baik semisalnya semisalnya ada ya achievement seperti ini dimasukkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa juga tinggal dimasukkan jurusan investasi lalu misalnya teman-teman mau pelajari apa di ketika menempuh pendidikan di sini. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah pengalaman kerja atau pengalaman organisasi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada 3 contoh, tapi yang X ini lagi-lagi yang kurang tepat teman-teman. Nah, untuk urutan ini aku gabung ya teman-teman pengalaman kerja dan pengalaman organisasi karena bentuk ininya sama, bentuk apa penyusunannya hampir mirip. Untuk pengalaman kerja sama dengan pengalaman organisasi ditulis dari yang terbaru ke yang terlama. Di dalamnya nanti untuk pengalaman pengalaman kerja ada perusahaan, periode, terus jabatan tanggung jawab yang teman-teman ambil, lalu disertai pencapaian. Pencapaian di sini untuk melihat produktivitas teman-teman selama bekerja itu seperti apa. Sama kayak pengalaman organisasi juga, saat teman-teman ada pengalaman di masyarakat, pengalaman volunteering, nggak apa-apa masukkan di sini, nanti tulis posisi perannya, lalu tanggung jawab, lalu sama kayak pencapaian atau keberhasilan yang dicapai teman-teman selama mengikuti organisasi itu apa. Nah, seluruhnya nanti ini teman-teman dituliskan secara spesifik dan menggunakan kata kerja untuk mendeskripsikan atau menjabarkan kontribusi teman-teman. Lalu yang tidak lupa tadi yang awal-awal kalau teman-teman ingat kita di setiap menjabarkan sebisa mungkin cantumkan data untuk melihat dampak yang dihasilkan. Oke, teman-teman lihat di sini di bagian work experience di 2 contoh ini boleh digunakan ya teman-teman. Nah, kita lihat yang di PT Bank Negara Indonesia. Dia menjelaskan ini perusahaannya, ini periodenya Juni 20, Juni 23, dapetnya Pearson. Lalu ini lokasinya di Jakarta, Indonesia. Nah, ini dia langsung lihat nih teman-teman, langsung evaluate compliance process. Nah, dia dia menuliskan datanya di sini, resulted in 88 client satisfaction within 8 months. Nah, di sini juga di poin keduanya juga ada nih, dia lihat menuliskan angka dari jadi job desk-nya dulu, lalu jelaskan job desk, tugas teman-teman, lalu selanjutnya jelaskan dampak apa nih selama melakukan job desk itu, teman-teman berhasil menghasilkan apa di perusahaan tersebut. Kalau teman-teman lihat yang di bagian paling bawah, dan teman lihat di bagian paling bawah, ini dia kurang menjabarkan atau menjelaskan dampak yang dia lakukan di perusahaan tersebut. Dia segera hanya memonitoring dan melakukan pengecekan terhadap invoice serta pemasaran. Ya udah ini dia hanya menjelaskan job desk-nya aja. Perusahaan nggak butuh itu. Perusahaan nggak butuh orang yang cuma bisa melakukan tugasnya. Perusahaan butuh orang yang juga bisa memberikan pengaruh positif ke perusahaan. Untuk itu teman-teman perlu nih menuliskan data ataupun angka ataupun intinya mengkuantifikasi hal-hal tersebut sehingga teman-teman bisa melihat. Contohnya misalnya teman-teman eh di organisasi ataupun di experience sama ya teman-teman penulisannya tetap sama. Cara menyusunnya tetap sama. Misalnya teman-teman waktu di organisasi menjadi eh, PDD nih misalnya. Tulis aja misalnya teman-teman eh, membu- membuat desain, misalnya membuat 5 desain dalam waktu 1 minggu, lalu dapat meningkatkan engagement sebesar berapa. Nah, teman-teman bergerak di bidang humas, media sosial, teman-teman bilang aja, misal
teman-teman membuat atau mengelola 5 konten promosi dalam waktu 1 minggu, lalu berhasil mendapatkan atau berhasil mencapai 300 penambahan 300 followers dalam waktu berapa minggu atau berapa bulan. Nah, itu kan ada terlihat dampak yang teman-teman hasilkan dari sekedar membuat konten promosi. Jangan teman-teman hanya menyebutkan mengelola 5 konten promosi setiap minggu. Ya, terus kenapa gitu? Itu kan memang tugasnya gitu. Terus kenapa? Terus ya apa bisa dihasilkan gitu ya, teman-teman. Nah, ini 2 contoh ini boleh teman-teman lihat. Evaluate assisted provide. Kalau misalnya di bawah ini kan kayak pengendalian terhadap prosedur sistem pembayaran operasional kantor ya. Nah, apa gitu. Misalnya kayak kalau teman-teman mengawasi keuangan gitu ya. Bisa bisa bilang misalnya pengawasan keuangan terus lolos dari audit. Nah, itu kan bagus gitu kan. Atau nggak misalnya berhasil menjaga buku keuangan sehingga tidak ada minus. Nah, itu kan oh berarti bagus nih dia mengelola keuangannya nih nggak ada minus. Sama kayak misalnya eh kalau teman-teman berkoordinasi dengan kalau teman-teman pernah berkoordinasi dan kepala dinas atau kepala departemen atau misalnya dengan eh apa itu di UGM ya, salah dengan Ditmawa, nggak apa tuliskan aja. Itu kan berarti kan teman-teman bisa berkomunikasi ataupun udah bisa nih melakukan komunikasi dengan orang-orang dari posisi atas gitu. Tunjukkan aja gitu kalau misalnya teman-teman udah pernah nih eh, berdialog, berinteraksi langsung dengan orang-orang yang memiliki posisi yang lumayan yang besar gitu, yang tinggi gitu. Itu nggak apa dijelaskan aja, itu kan menunjukkan kemampuan teman-teman juga. Nah, karena semuanya itu kan secara spesifik ya teman-teman, ada juga kata kerja dalam deskripsi pekerjaan dan juga cantumkan data di dalamnya. Nah, kalau misalnya di volunteer boleh dimasukkan di sini, tapi kalau kegiatan volunteer teman-teman banyak, buatlah section baru. Buatlah section baru, memang kegiatan volunteer teman-teman banyak, buat section baru supaya nggak membingungkan gitu. Kalau misalnya terlalu semuanya terlalu banyak digunakan di sini. Di sini. Kalau CV teman-teman dalam bahasa Inggris, berarti nanti yang udah pengalaman terdahulu, gunakan adalah past tense, dan juga kalau masih dijalankan, gunakan verb ing. Lalu untuk pengalaman kerja, nah, di sini, oh ya, kalau misalnya teman-teman pernah jadi koordinator atau ketua, juga jangan lupa untuk menuliskan teman-teman mengkoordinir berapa orang. Misalnya, atau teman-teman misalnya punya acara disebutkan aja mencapai berapa pengunjung gitu. Nah, itu nggak apa, sampaikan aja teman-teman. Misalnya mengkoordinir kegiatan atau event gitu ya, mengkoordinir 10 orang, atau misalnya jadi ketua mengkoordinir 10 divisi dengan terus misalnya mencapai pengunjung misalnya 100 pengunjung dari target misalnya cuma 50 gitu, itu kan keren melampaui target gitu kan, berarti kan berhasil, itu dijelaskan juga nggak apa-apa. Intinya ketika menjabarkan ini yang dimainkan itu adalah kata-kata teman-teman, pengelolaan kata. Ada banyak biasanya teman karena udah bingung, semuanya tuh pernah menemukan CV itu isinya tuh semuanya itu bertanggung jawab, kayak responsibel. Misalnya ada 5 poin, 3 poinnya responsibel. Kan terlalu banyak. Bisa aja responsibel ini jadikan satu kalimat aja sebenarnya. Tapi karena mungkin bingung kan mau nambahin kata-kata apa lagi, semuanya bertanggung jawab. Kayak terlalu banyak hal yang kayak monoton gitu teman-teman dilihatnya. Jadi kayak terlihat mah bertanggung jawab, bertanggung jawab. Kita baca juga berarti misal poin 1 bertanggung jawab, poin 3 bertanggung jawab, poin 5 bertanggung jawab. Itu perlu untuk teman-teman mengeksplor banyak kosakata. Biasanya bisa aja nanti teman-teman tulis aja di Google misalnya sinonim bertanggung jawab itu apa. Nah, itu kan nanti banyak. Nah, bisa teman-teman gunakan kata-kata dari sinonim yang ingin teman-teman tampilkan gitu. Selanjutnya ini lain-lain. Ini dalamnya bisa skill, language, bahasa, sertifikat, lalu achievement. Di sini bisa non formal atau formal bisa dimasukkan. Lalu nanti ada keterampilan bahasa. Nah, di sini teman-teman skill yang paling bawah ini salah ya teman-teman. Jangan gunakan ini mau kotak-kotak, mau bintang-bintang, mau bulat-bulat, mau skala. Intinya jangan membuat skill seperti ini. Ini karena kenapa? Karena ini terlalu subjektif teman-teman. Kenapa teman-teman sepede itu misalnya menulis misalnya komunikasi teman-teman itu 3 atau 4, siapa gitu, siapa ini yang membuktikan teman-teman nih punya pengalaman ini, punya kemampuan itu. Jangan menggunakan itu ya teman-teman, jangan menggunakan entah itu mau skala apapun itu segala macam, jangan, karena ini sangat subjektif. Teman-teman doang gitu yang apa tahu aku nggak merasa, saya perkut nggak merasa nih kayaknya kemampuan ini 3 gitu, ya teman-teman yakin ini kayak 3 atau 4 gitu. Nah, itu jangan. Mana cara menuliskan skill, kita lihat dari skill dulu ya. Kategorikan skill-skill ini dulu. Kalau kayak gini, ini misalnya data analis. Skill pertama nih, berarti misalnya skill pertama, nanti selanjutnya sub skill, sub skill.
Skill pertama ada data analis. Nah, data analis itu berarti toolsnya apa aja. Misalnya data cleaning, teman-teman bisa explore dari data analis. Misalnya additional toolsnya, misalnya spreadsheet, misalnya Excel, Google Sheet. Nah, ini sama sama ya teman-teman, misalnya skill nulisnya per poin-poin. Kan bulat-bulat, bulat Microsoft Excel, bulat bawahnya Microsoft Word, bulat bawahnya Canva, bulat bawahnya itu maksudnya dikategorikan aja teman-teman. Misalnya teman-teman bisa desain, baru saja desain titik dua apa Canva, Adobe, Figma. Terus misalnya komputer titik dua Microsoft eh, atau enggak Google Sheet atau segala macam. Kayak gitulah intinya teman-teman. Bisa juga misalnya technical skills titik dua apa apa technical skill teman-teman. Hard skill teman-teman apa hard skill tuh kemampuan yang teman-teman kuasai memang. Nah, selalu bawahnya juga bisa eh, apa intinya di bagian case skill ini tunjukkan yang spesifik dengan bidang yang teman-teman tekuni dulu, lalu nanti teman-teman bisa nih baru memasukkan yang soft skill yang menunjang kayak tadi communication atau adaptif, responsible dan segala macam itu di bagian skill ini, tapi prioritaskan dulu kalian-kalian spesifik yang emang yang teman-teman kuasai, baru nanti dilanjutkan dengan soft skill yang menunjang. Lalu nanti di bagian penghargaan, award itu boleh teman-teman tuliskan dari yang terbaru ke terlama, misal teman-teman sertifikat juga nggak apa, tuliskan aja. Lalu selanjutnya bahasa. Nah, bahasa ini nggak ada contohnya, tapi kalau pembagian, kalau bahasa, jangan hanya tulis misalnya eh, Indonesia itu kan natif atau profesional gitu ya. Karena itu bahasa ibu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di luar bahasa ibu, bahasa asing misalnya Jepang, Cina, Inggris dan segala macam. Kalau misalnya punya, tulislah skornya. Misal skor TOEFL, skor IELTS teman-teman itu tuliskan misalnya English titik dua, overall score misalnya 7, overall score TOEFL atau IELTS-nya 7, with speaking jadi 7,5, jadi 7,5 itu nggak apa-apa dimasukkan aja. Kenapa ini juga sama kayak subjektif ya teman-teman. Kali kasih bisa mungkin kalau teman-teman punya skor bahasa, teman-teman tuliskan aja di sini di skor bahasanya di bagian bahasa supaya orang-orang tuh tahu level teman-teman menguasai bahasa itu di mana. Makanya ini perlu dan juga bagian language ini dipisah ya teman-teman dari skill. Jadi skill skill dulu, lalu nanti di bawahnya itu bagian bahasa. Baru nanti teman-teman tulis bahasa yang teman-teman kuasai itu kayak gimana. Oke, selanjutnya nih, ini kekeliruan umum yang biasanya terjadi saat penulisan CV. Yang pertama, informasi yang dicantumkan dalam CV. Ini tadi yang pertama banget ya, informasi pribadi. Ada nama, alamat, nomor telepon, lalu ada alamat email yang dapat dihubungi. Nah, kayak tadi data dua itu opsional, tapi tetap tuliskan singkat, padat, jelas, menarik. Lalu, kalau misalnya ada beberapa data yang ternyata diminta khusus dalam persyaratan, boleh juga dimasukkan. Karena itu kan persyaratan ya, teman-teman. Kalau nggak dipenuhi, nanti nggak termasuk, nggak ya rekrutmen lah dengan apa nggak masuk lah dengan cocok dengan perusahaan tersebut. Nah lalu hindarin buat CV dengan desain yang berlebihan. Ini misalnya teman-teman mau bikin CV lucu ya nggak ada sangat nggak usah bikin CV lucu, nggak usah intinya warna-warni, font sulit dibaca. Nah font ini juga teman-teman nanti kita akan nyambung ke poin nomor tiga itu inkonsistensi dalam format dan juga tata bahasa. Misalnya font, gunain aja fontnya nggak usah font-font alay teman-teman, font-font yang standar aja misalnya Arial, Times New Roman, font-font yang mudah dibaca. Jangan misalnya di bagian profile ataupun misalnya di bagian judul-judul kayak pengalaman organisasi, organizational experience, Arial. Terus nanti penjabarannya Times New Roman ya. Gak usah. Kan dari awal udah Arial sampai akhir Arial. Misalnya dari awal udah Times New Roman sampai akhir Times New Roman. Jangan di intinya nggak konsisten dalam penulisan. Misalnya juga bagian dicetak tebal. Misalnya pengalaman organisasi tebel, nanti pengalaman kerja nggak di bold. Nah itu jangan, jadi kayak misalnya judul ditebelin, subjudul subjudul nggak tebel, yang lain juga di boldin gitu. Kalau misalnya penjabarannya nggak bold, ya udah berarti yang lain juga nggak di bold. Lalu ejaan juga nih teman-teman, ejaan, typo. Biasanya teman-teman tuh udah jenuh duluan karena udah nulis CV dari awal sampai akhir. Udah nggak tahu tuh kadang tuh mungkin ada yang kelupaan, ketinggalan kata atau apa. Nah caranya ini teman-teman bisa saya minta bantuan dari teman-teman, sahabat, keluarga, ataupun orang lain lah intinya tidak buat CV itu untuk melihat karena mereka biasanya lebih peka nih sama kayak misalnya ada repetisi pengulangan yang berulang terus misalnya ada typo, nah, mereka lebih peka daripada teman-teman karena teman-teman udah ngelihat itu CV dari nah, berapa jam gitu, jadi udah jenuh duluan dengan CV-nya, jadi bisa aja misalnya untuk mengurangi inkonsistensi
menghindari inconsistency ini, teman-teman bisa untuk meminta bantuan ke orang lain gitu untuk melihat atau untuk mereview CV teman-teman. Nah, selanjutnya melampirkan foto ini yang tadi yang di awal opsional. Kalau mau melampirkan foto bisa menggunakan dokumen terpisah. Kalau diminta ya teman-teman. Kalau misalnya dari perusahaan atau institusinya udah bilang nggak usah, apa nggak mau, jangan melampirkan foto ya jangan 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 ngeyel gitu. Nah, kenapa melampirkan foto ini opsional? Biasanya ini saya bisa salah bisa benar gitu melakukan foto. Kalau misalnya karena kalau misalnya kita menampilkan foto biasanya itu akan menimbulkan bias teman-teman atau subjektivitas karena ketika saya pernah melihat foto teman-teman itu bisa aja ada entah bias gender ataupun bias apapun itu bisa aja muncul gitu loh teman-teman. Jadi untuk mengurangi atau menghindari hal tersebut makanya biasa penampilan foto ini opsional. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan CV ini untuk melamar pekerjaan di bidang fashion, kecantikan, atau model, melampirkan foto ini kan jadi suatu hal yang mungkin kita perlu kan melihat penampilan orang tertentu jadi pramugari. Nah, ini boleh melampirkan foto karena uh, penampilan teman-teman kan juga dilihat ketika teman-teman mendaftar di industri yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya hindari penggunaan subjek seperti saya, aku, itu, I, atau my. Terutama dalam menulis profil atau summary. Kalau teman-teman lihat, kita balik ke sini ya. Ini I am a law graduate student. Nah, ini hindari. Kenapa dihindari? Untuk menjaga profesionalitas ataupun keformalan dalam CV. Jadi, tulisan I am law atau saya adalah mahasiswa dari jurusan lalala ye. Nah, itu dihindari ya teman-teman. Kalau di Inggris ada I am, my, terus misalnya itu, it, segala macam. Nah, itu dihindari teman-teman penggunaan subjek seperti ini untuk menjaga profesionalitas dari CV teman-teman. Selanjutnya, tidak menggunakan variasi kata ketika menjabarkan kontribusi. Ini sama kayak tadi, yang tadi contoh responsibel, lalu semuanya responsibel, semua nggak ada penggunaan kata lain. Nah, itu uh, hindari ataupun explore lebih banyak kosakata untuk menjabarkan hal tersebut bisa kolaborasi, mengkolaborate, develop, membangun, membentuk, atau uh, kolaborate, membangun, membentuk. Itu seperti itu bertanggung jawab, mengelola. Nah, itu kan banyak kata-kata yang bisa menjabarkan itu. Selanjutnya, terakhir, tidak dengan jelas menjabarkan akronim. Singkatan sebaiknya itu dijelaskan untuk memberikan informasi yang jelas, seperti BEM, HIPMI, UKM, segala macam. Ini biasanya sedikit rancu ketika teman-teman misalnya mau mendaftarkan CV ini untuk tujuan akademik. Ataupun misalnya CV ini untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi ke luar negeri. Kenapa? Kalau misalnya CV ini masih di Indonesia, misalnya untuk bahasa Indonesia, kan kayak BEM kan ini kan udah jadi bahasa universal di Indonesia gitu, bukan universal di Indonesia, tapi intinya bahasa yang orang Indonesia pun tahu. BEM itu maksudnya Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi misal ini CV di Australia, kan orang nggak tahu ya BEM ini apa. Maksudnya perlu dijelaskan supaya misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa dalam kurung BEM. Nah, jadi orang tahu BEM ini adalah singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, tapi untuk akronim-akronim yang sudah jadi bahasa universal, seperti misalnya PBB, PBB lalu ILO, itu kan bahasa yang nggak dijelaskan tuh orang tahu PBB itu apa, ILO itu apa. Jadi nggak perlu dijelaskan juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman ini terutama di organisasi atau itu kan banyak ya biasa UKM untuk kegiatan mahasiswa. Kalau ini di Indonesia mungkin orang tahu UKM ini apa gitu. Tapi kalau misalnya di luar kan nggak tahu UKM itu apa. Jadi perlu dijelaskan disebutkan gitu singkatan ini artinya apa. Nah, selanjutnya ini catatan yang perlu diperhatikan dalam CV. Teman-teman juga disarankan membuat CV utama atau CV master yang mencakup seluruh pengalaman teman-teman dengan struktur yang rapi dan profesional. Ini tujuannya misalnya teman-teman yang mau daftar dua posisi A sama B ini posisinya berlawanan nih, nggak sejalan nih. Jadi teman-teman punya CV master yang bisa nanti teman-teman tinggal kopas aja pengalaman yang kira-kira menurut teman-teman ini cocok nih buat masing-masing posisi yang teman-teman lamar. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mikir-mikir, intinya udah buat CV semuanya pengalaman teman-teman di sana. Lalu teman-teman bisa buat menyesuaikan dengan posisi yang teman-teman lamar. Nah, tadi ini gunakan kata kerja aktif di awal kalimat. Fontnya ukurannya 10-12, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil karena nanti sulit dibaca. Arial atau Times New Roman ini boleh ada font-font lain, cuma aku agak lupa apa, tapi biasanya standar ada font-font standar, nah bisa Arial atau Times New Roman. Lalu eh, baca kembali, pertimbangkan setiap pengalaman apakah sudah sesuai untuk dicantumkan dalam CV. Perlu teman-teman ingat, CV ideal itu 2 halaman aja teman-teman. 3 sampai 4 halaman itu maksimal, 3 sampai 4 halaman itu maksimal. Kalau untuk CV akademik itu 3-4 halaman itu maksimal. Nah, jadi kalau teman-teman idealnya itu 2 halaman CV. Jadi jangan terlalu banyak karena tadi Prokut nggak punya banyak waktu. Jadi jangan membuat CV teman-teman itu terlalu banyak berlembar sampai 5 halaman itu
enggak ya itu too much informasi ya pasti ada informasi-informasi nggak sesuai ataupun nggak cocok sebenarnya tapi dicantumkan di CV biar kelihatan CV itu wah atau keren tapi CV apa itu CV yang ringkas jadi idealnya kan CV itu 2 halaman maksimal 3 sampai 4 halaman CV untuk kerja sama CV untuk akademik itu biasa lebih banyak CV akademik teman-teman karena dia biasa lebih detail untuk menjelaskan pendidikan yang mereka jalani ataupun terkait riset-riset yang mereka jalani. Nah, ini nyambung ke poin selanjutnya yaitu kalau teman-teman punya referensi pengalaman tambahan seperti research, research ini bisa riset, riset penelitian, skripsi, dari asisten peneliti, eh, ini boleh selama semuanya masih dalam batas penelitian ilmiah. Intinya penelitian ilmiah maksudnya ke research experience. Lalu nanti ada publikasi, lalu seminar, workshop, training, lalu awards itu baiknya dicantumkan juga. Nah ini tadi nggak kita bahas karena ini kan biasanya banyaknya di CV akademik. Tapi kalau banyaknya di CV akademik, tapi kalau misalnya teman-teman mau ini buat lamaran juga nggak apa-apa, bisa jadi nilai plus teman-teman. Research experience ini penulisannya setelah setelah education. Bisa sebenarnya setelah education, penulisannya itu nanti gini. Misalnya UGM gitu. So UGM institusi yang mereka UGM. Di bawahnya posisi teman-teman misalnya jadi research assistant, asisten penelitian. Di bawahnya nanti tulis-tulis teman-teman tulis judul penelitian. Nanti di judul penelitian ini teman-teman mencantumkan latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, dan juga kalau misalnya penelitian tersebut dipublikasikan, maka teman-teman juga perlu untuk menekankan kalau misalnya penelitian ini sudah dipublikasikan misalnya atau enggak terin the Scopus ataupun dipublikasikan atau enggak open access pun juga dijelaskan aja di research experience ini. Publikasi nanti itu di bagian setelah organizational experience, pengalaman organisasi ditaruhnya di bawahnya. Publikasi penulisannya kayak kita kutipan di daftar pustaka. Bisa pakai kutipan apa Harvard, intinya kutipan formal tersebut. Lalu nanti ini publikasi itu ditulisnya tinggal tinggal kayak kutipan aja teman-teman kutipan di daftar pustaka. Nah, selanjutnya, kalau punya seminar, workshop, atau training, atau conference, dimasukkan aja nggak apa-apa. Kalau misalnya terlalu banyak nih, misalnya seminar ada 5, workshop ada 5, training ada 5, berarti nanti setelah section ini di bawahnya bikin poin-poin workshop, lalu listnya apa aja, training listnya apa-apa aja gitu. Kalau terlalu banyak. Kalau misalnya cuma ada 1 2, ya udah langsung digabung aja nggak apa-apa gitu kan. Takutnya kalau kebanyakan kan ntar bingung ya, di mana yang mana workshop, mana publikasi, seminar. Nanti ditulisnya institusi yang menyelenggarakan, lalu nanti apa yang teman-teman ambil di training ataupun workshop tersebut, lalu ketika menjelaskan seminar, workshop, training, yang difokuskan adalah keahlian apa yang teman-teman miliki dan teman-teman dapatkan dari workshop tersebut. Nah, itu yang perlu ditekankan dalam penulisan ketika teman-teman menjabarkan section workshop, training, seminar, conference, ya sejenis itulah. Lalu award juga sama tadi bisa setelah conference training, bawahnya award, lalu lain-lain skill, lalu terakhir bahasa itu boleh. Kalau misalnya teman-teman selanjutnya nih kalau ada jeda waktu dan peralihan kerja atau ketika menjadi fresh graduate, misalnya terakhir kerja di Desember 2023, mau bikin CV lagi di 2025, itu kan berarti ada jeda setahun yang lumayan. Itu boleh teman-teman jelaskan, misalnya teman-teman ikut volunteer, teman-teman ikut kegiatan pelatihan, ataupun ikut workshop dan sebagainya, itu boleh ya teman-teman cantumkan supaya Prakurti tidak setidaknya melihat teman-teman ini bukan yang nganggur tentang petenteng aja gitu. Setidaknya ada yang teman-teman lakukan untuk mengisi waktu tersebut, terutama untuk menumbuhkan pengetahuan ataupun keterampilan teman-teman. Selanjutnya ini tidak mengarang di dalam penulisan CV. Banyak kalau misalnya jangan sampai karena mengarang ini kan sama berbohong ya dalam CV. Jadi tuliskan aja fakta-faktanya karena mengarang ini berarti nggak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau mau terlihat keren, mainkanlah kata-kata, kosakata ataupun cara teman-teman menjabarkan tersebut dan juga misalnya nih dari 10 nih kan kita mau bikin CV yang sesuai dari 10 pengalaman. Teman-teman mau daftar satu yang ini bukan pengalaman yang teman-teman banget nih mau dibuang tapi tetap pengalaman teman-teman tinggal 2 kan kayak dikit banget ya. Nah itu boleh aja pengalaman yang tidak relevan itu kan dimasukkan selama teman-teman bisa menyambungkan kenapa teman-teman butuh untuk melamar di posisi ini, kenapa teman-teman cocok di posisi ini. Jadi pengalaman gak relevan sebenarnya bisa selama teman-teman bisa untuk mengelaborasikan itu. Tapi misalnya ada pengalaman yang lebih prioritas bisa sesuai dengan posisi yang dilamar, jadi cantumkan aja pengalaman tersebut. Nah, teman-teman, saya teman-teman pernah dengar tentang resume sama tentang CV. Bedanya itu, mereka sama-sama menjabarkan pengalaman dan kualifikasi, tapi resume sama CV lebih ringkas resume. Biasa resume itu buat mendaftar di sektor publik
sektor publik, pokoknya bukan sektor akademis intinya, bukan di tujuan akademis, dan juga biasanya dia cuma 1 sampai 2 halaman. Nah, kalau CV biasanya itu kan untuk tujuan akademik, bisa juga melamar pekerjaan atau bisa juga melamar pekerjaan di beberapa negara. Kalau CV maksimal kan 3 4 halaman. Kalau resume itu biasa 1 2 halaman aja. Dia bentuknya ringkasan. Kalau CV kan riwayat hidup. Nah, kalau tujuannya itu tadi, kalau misalnya CV bisa buat akademik, kalau resume itu biasanya eh, hanya menjabarkan keahlian-keahlian tertentu dan juga biasanya untuk mendaftar di sektor publik gitu, di industri-industri publik gitu. Nah, itu perlu dicantumkan. Kalau di resume biasanya dia nggak terlalu menonjolkan kayak research experience. Intinya dia nggak sedetail CV gitu, nggak sebanyak panjang CV gitu penjelasannya. Karena dia cuma menjabarkan kualifikasi-kualifikasi tertentu yang diminta sama perusahaan biasanya. Dan juga biasanya dia lebih fleksibel karena dia ngikutin dari persyaratan ataupun dia nggak sekaku CV gitu lah formatnya. Nah, juga untuk CV ini, sebenarnya CV yang paling baik itu CV yang ringkas, yang bisa mencakup, yang relevan dengan posisi yang teman-teman lamar. Tapi sejauh itu, misalnya teman-teman bisa mengadorasinya dengan baik, itu nggak apa-apa, teman-teman bisa memasukkan pengalaman-pengalaman tersebut ke CV. Oke, teman-teman, mungkin itu sekian materi CV kita pada malam hari. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman dan juga menjadikan gambaran teman-teman. Terutama ketika teman-teman misalnya mencari CV untuk akademik, CV untuk para pekerjaan itu ada perbedaan dan juga ada yang ditonjolkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendaftar ke beasiswa ke luar negeri, itu cari beasiswanya, bentuk beasiswanya seperti apa, juga cari negara tersebut itu biasanya rekrutmennya seperti apa. Nah, kalau misalnya kayak CV untuk kerja, ya berarti teman-teman tonjolkan pengalaman-pengalaman teknis teman-teman gitu. Kalau misalnya CV-nya untuk beasiswa, berarti teman-teman tonjolkan sisi akademik teman-teman. Oke, itu CV kita pada siang hari ini. Selanjutnya aku serahkan ke Risma. Makasih teman-teman. Oke, makasih Manda. Wah, menarik banget jujur pembahasannya. Dari tadi aku pas dengerin kayak, oh gini ya, oh gitu ya. Jadi selama ini aku masih banyak yang salah ya dan sebagainya. Gitu. Nah, mungkin tadi em, bagi teman-teman yang masih ingin berdiskusi atau ingin bertanya lebih dalam terkait CV, kita buka ya pertanyaan bagi teman-teman, boleh raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Nah, tadi sedikit overview. Manda udah menjelaskan nih teman-teman terkait CV itu apa, terus format yang baik dan benar bagaimana, kekeliruan yang sering terjadi, dan catatan penting yang perlu diperhatikan saat kita menyusun CV. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya ya, Manda, aku pengen tanya nih, em, gimana sih Man yang CV yang baik itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau misalnya dari perusahaan tuh kayak ataupun dari tempat yang ingin kita apply itu nggak ngasih ketentuan gitu. Jadi sebenarnya orang tuh lebih tertarik sama CV yang mana sih gitu. Terus mungkin beda antara CV sama portofolio itu apa sih, Man? Gitu. Sambil nunggu teman-teman yang lain juga boleh bertanya ya, teman-teman. Kalau misalnya untuk sisi bahasa Indonesia, sebenarnya nggak ada yang salah atau yang benar. Semuanya tergantung tergantung emang tadi kalau misalnya, tapi kalau misalnya perusahaan yang nggak memberikan persyaratan itu, biasanya CV Inggris itu lebih dilihat lebih oke gitu. Kenapa? Karena kan bahasa Inggris itu bahasa universal ya. Kalau misalnya CV-nya itu dalam bahasa Inggris, berarti kan teman-teman dilihatnya seperti bisa menguasai bahasa Inggris baik dalam tulisan maupun lisan dalam artiannya. Nah, kalau misalnya CV ini untuk CV yang ke akademik, tentunya harus bahasa Inggris. Maksudnya kalau misalnya CV untuk studi ke luar negeri, tentu harus bahasa Inggris. Karena kalau misalnya teman-teman nggak bahasa Inggris, kan itu kan seperti modal awal teman-teman nih. Misalnya mau studi ke luar negeri, kalau nggak bisa bahasa Inggris, CV nggak bahasa Inggris, perekrutnya kan nggak tahu ya gimana cara baca punya teman-teman itu. Tapi kalau misalnya CV untuk Indonesia, sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi selama teman-teman senyamannya teman-teman aja, tapi semisal teman-teman untuk sisi bahasa Inggris itu lebih dilihat karena menunjukkan kemampuan teman-teman juga secara nggak langsung gitu. Lalu bedanya CV sama portfolio itu sebenarnya portfolio itu menunjang dari CV teman-teman. Misalnya portfolio itu biasanya isinya sama kayak pengalaman-pengalaman tertentu yang ingin teman-teman tonjolkan, karya-karya teman-teman itu ditampilkan dalam portfolio. Kalau CV kan ada penjabaran apa segala macam. Nah, kalau portfolio itu lebih ringkas. Dia misalnya teman-teman menunjukkan karya teman-teman ada fotonya. Nah, itu teman-teman jelaskan cara ringkas karya ini kayak gimana cara dapatnya. Terus kalau misalnya teman-teman pernah lead jadi peran apa, nah itu juga teman-teman jelaskan secara ringkas. Ini portfolio itu
orang melihat portfolio teman-teman, orang tuh tahu teman-teman secara branding itu seperti apa. Kalau CV kan dia berhalaman-halaman ya. Nah, itu kalau beda sama portfolio, biasa dia untuk menunjang CV. Nah, makanya biasa orang-orang yang di desain, dia diminta portfolionya untuk melihat karya-karyanya itu seperti apa. Karena kan di CV kita nggak mencantumkan gambar segala macam kan. Nah, makanya biasa di portfolio itu kita lihat karya mereka lakukan itu seperti apa dan juga engagement yang mereka lakukan itu seperti apa. Gitu. Oke, makasih Manda. Mungkin satu lagi ya, Man. Tadi aku tertarik sama yang hindari penggunaan subjek. Tadi kan yang contohnya tuh pakai I am, bla 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 gitu ya. Nah, itu berarti diganti apa nih, Man? Kalau enggak subjek tapi mau mendeskripsikan diri gitu. Sorry, Man, masih di mute. Ah, sorry. Kalau saja profil, berarti kan masuk ke yang kayak contoh profil langsung langsung ada graduate student apa, atau misalnya teman-teman udah punya kerjaan langsung aja kayak tadi profil research assistant. Nah intinya penggunaan IMA itu kan lebih apa ya kayak terlihat kurang formal teman-teman ketika dibaca sama perekrut. Kalau misalnya I am atau saya adalah seorang, nah, langsung aja teman-teman jelaskan teman-teman saat itu udah lulus atau belum, kerjaan teman-teman apa, nah itu kan latar belakang teman-teman gitu, jadi bisa mungkin hindari aja penggunaan subjek di dalam CV teman-teman. Oke, makasih Manda. Nah, kita buka lagi ya pertanyaan buat teman-teman audiens. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh resen atau lewat kolom chat. Oke, bentar ya Manda. Oke, berarti dulu pas kamu magang itu benar-benar membedah satu-satu CV orang gitu ya, Man? Masih di mute lagi, Man. Apa? Nah, kalau di sana tuh kan modelannya jadi aku waktu itu jadi yang kayak reviewer pertama. Maksudnya Hmm. yang review pertama. Nah, itu biasanya kayak formatnya, apa udah sesuai, lalu lembarnya itu berapa lembar mereka punya CV. Nah, nanti kan kalau di kita kayak pelayanan jasa kayak gitu kan, mereka punya mentornya sendiri. Nah, Hmm. otomatis yang mereview lebih lanjut terkait kontennya itu apakah sudah sesuai dengan, kan kalau saya di Skotas itu kan berarti beasiswa ya kita hitungannya. Nah, apakah beasiswanya sudah sesuai dengan jurusan yang pengen mereka ambil di studi luar negerinya itu. Nah, itu kan berarti di review langsung sama mentornya. Nah, kalau dulu pengecekan dokumennya itu format juga konten dalam CV-nya. Kalau misalnya udah lolos di itu, kita kirimlah ke mentor-mentor terkait, mentor-mentor eh, student-student tersebut. Nah, jadi kalau misalnya nggak CV-nya nggak sesuai, kita tolak. Jadi mereka harus mengulang apa harus membedah lagi untuk CV mereka baru nanti bisa. Intinya berulang seperti itu, nanti baru kalau misalnya lolos bisa masuk ke mentor. Nanti itu sih pengecekan buat nggak review satu-satu karena kalau review mendalamnya pasti lebih ke mentor yang lebih berpengalaman ya. Oke. Oh ya, ini ada yang tanya, silakan Wahid. Wahid, kamu raise hand mau nanya atau gimana? Halo, tes tes. Ya, Sama mau juga. aman. Hai Man. Hai. Ya, aku mau nanya penasaran ini deh. Beberapa akhir-akhir ini tuh aku lagi em, kayak memperbaiki LinkedIn-ku meskipun itu belum selesai gitu kan. Belum aku kasih deskripsi gitu-gitu. Nah, kalau dari pengalamanmu itu sebenarnya kaitan antara CV dan LinkedIn itu baiknya harus kayak gimana? Gitu. Nah, itu karena menurutku em, LinkedIn itu juga jadi salah satu yang dilihat gampang kan lewat media gitu kan. Terlebih beberapa waktu lalu ketika apply something gitu, itu yang dilihat tetap Instagram dan tetap LinkedIn-nya tetap dilihat gitu, nggak cuma CV-nya aja. Kalau dari pengalaman sebenarnya seberapa ngaruh sih? Mungkin media sosial juga. Pertanyaan pertanyaanku media sosial terus kaitan antara CV dan LinkedIn gitu. Nah, terus lagi aku notice juga kalau misalkan CV itu kan harus atau baiknya itu um, tulis kan pencapaiannya apa aja gitu. Nah, itu kan jadi panjang banget kan. Padahal mungkin nggak ada banyak waktu untuk review. Recruiter itu dia baca CV kita yang akan panjang berhalaman-halaman kayak gitu. Dan baiknya gimana? Itu cuman thank you. Oke, makasih juga Wahid pertanyaannya. LinkedIn itu anggapannya kayak CV digital kita.
apa seperti itu. Tapi penulisan LinkedIn itu opsional aja teman-teman. Tapi kalau misalnya zaman sekarang kan lebih mudah nyari branding kita tuh di LinkedIn ya teman-teman. Sebenarnya tulis aja pengalaman itu biasanya isinya agak beda dengan di CV. Coding itu lebih kayak situasional tapi tetap menuliskan pencapaian-pencapaian teman-teman. Tapi dia nggak panjang kayak di CV. Ya, biasanya juga nggak sepeke-tipe kayak di CV gitu. Nah, tapi hubungannya kayak tadi, misalnya kita menuliskan link-link tersebut, pastikan link-link itu tuh menunjang CV kita. Kayak tadi hit, misalnya kamu mau nulis, apa misalnya orang-orang melihat kita dari Instagram. Kalau Instagrammu masih isinya, maksudnya masih khusus pribadi yang kayak foto-foto kita, foto-foto selfie, foto curhatan-curhatan, intinya brandingnya bukan Instagram yang membranding diri kita tuh pengen dilihat seperti apa gitu. Nah itu sebaiknya jangan ditampilkan link itu karena bayangkan kalau misalnya kamu nampilkan link Instagram terus pas dibuka mukamu isinya mukamu semua kan kayak nggak berpengaruh apa apa lah intinya ke CV itu. Kalau misalnya isi Instagrammu misalnya kamu menang lomba, kamu kayak bikin tulisan tulisan yang memotivasi gitu, itu kan jadi oh orang ini memberikan dampak impact ke sosial tuh lebih besar gitu. Oh orang ini eh misalnya ke Instagram kita bisa lihat ya dia lomba menang apa apa segala macam. Kalau si Instagrammu masih isinya hal-hal di luar itu, hal-hal yang di luar branding itu, ya sebaiknya jangan dimasukkan. Intinya ketika mencantumkan link itu, link Twitter, kayak link apapun itu, selama teman-teman merasa itu bisa menunjang, nggak apa-apa dimasukkan aja. Tapi kalau jadi maka lihat kontennya lagi, misalnya LinkedIn-nya belum ini, tapi misal kamu udah kayak LinkedIn itu mah kayak tergantung aja sih ada perekrut yang misalnya cuma ngeliat CV profil pengalaman cocok udah gitu biasa LinkedIn ngikutin tapi kalau ada juga yang nggak ngeliat CV langsung buka profil LinkedIn. Nah jadi itu biasanya sesuaikan perekrut kita. Jadi intinya itu rahasia perekrut itu ngeliat apa. Bisa dia langsung ngeliat pengalaman work experience kita, bisa dia cuma ngeliat profile aja udah nentuin tuh ini nggak cocok ah nggak mau gitu skip. Jadi itu rahasia perekrut rahasia HRD ngeliat CV kita tuh dari section apa. Bisa aja langsung ngeliat misalnya langsung lihat skill, oh skillnya kok nggak ada skill yang kita butuhkan ya udah langsung skip bodo amat mau misalnya work experience-nya apa tapi skillnya nggak menunjang ya udah untuk apa gitu kan. Karena sekali lagi perusahaan itu nggak melihat orang yang hanya bisa kerja, tapi orang yang bisa memberikan kontribusi pengaruh positif. Nah, terus tadi pencapaian hit, tadi makanya dibutuhnya CV Master. Seandainya teman-teman banyak pengalaman nih, kayak kamu misalnya banyak pengalaman, buatlah CV Master. Nah, CV Master itu isinya pengalaman kamu semua. Nanti kalau kamu daftar misalnya posisi A, tinggal comot-comot aja tuh dari mana yang misalnya sesuai sama posisi yang kamu lamar. Tapi kayak tadi, misalnya kamu punya 10 pengalaman, mau daftar posisi A yang kamu nggak pernah punya pengalaman atau pengalaman kamu cuma dikit nih dibuang nih misalnya tinggal tinggal dua kan dikit banget ya pengalaman awal nih dari 10 tinggal dua karena tadi yang sesuai ternyata relevan cuma dua. Nah sebenarnya bisa kalau kamu akal-akalin masukin beberapa pengalaman kamu tapi kamu buat seakan-akan intinya kamu menjabarkan itu seakan-akan ini relate dengan posisi yang kamu lamar kayak kamu butuh untuk atau kamu siap bekerja di posisi tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang walaupun ini nggak terlalu relevan tapi kamu olah kata-katanya itu jadi itu relevan gitu. Kayak dulu aku di Scholars gitu, anggaplah pengalaman aku nggak ada nih di bagian oh nggak ada beberapa pengalaman relevan. Scholars itu kan bagiannya operating ya aku ya. Kita di PSDK anggaplah pengalaman itu tinggal ada pengolahan data itu nggak ada maksudnya pengolahan data penelitian gitu kan. Nah, itu bukan pengolahan data yang kayak besar gitu tapi aku itu tonjolin banget tuh di bagian waktu aku gelek jadi sekretaris itu aku bukan aku lebay-lebayin juga sih tapi maksudnya aku mainkan datanya di situ hit aku bilang aja kalau aku bisa mengolah event jadi karena requirement-nya itu salah satunya terbiasa mengolah event ya udah aku bilang aja aku mau mengolah event terus aku dapat pengunjung 30.000 lebih mereka 30.000 itu kan gabungan hari pertama hari kedua hari ketiga tapi ya udah aku gabung aja 30.000 lebih kan intinya tetap sama kan dia Geles mendaftarkan 30.000 lebih tuh aku bilang aja waktu itu aku nulisnya aku berkoordinasi dengan kayak misalnya ketua forum komunikasi ya terus kayak Jitmawa gitu kan ada poin plus ya terus setidaknya aku pernah bisa berkomunikasi terus kayak saya kira aku misalnya mengolah persuratan gitu nah itu kan kayak aku tunjukin lah kemampuan Microsoftku di situ kan mengolah persyaratan berapa nah itu biasa aku kayak gabung-gabungkan sesuai sama intinya di pengolahan aja nah waktu itu juga pernah kalau apa itu pengalaman mata kuliah kayak EPP praktikum itu aku mainin kata-katanya kayak misalnya di EPP misalnya pernah
misalnya di EP kamu misalnya mewawancari berapa orang, misalnya kamu pas EPP hit bertanggung jawab berapa orang gitu kan hit, nah kamu tulis aja kamu mengambil data bertanggung jawab terhadap pengambilan data 10 orang. Jadi kan setidaknya kamu menunjuk itu apa ya, permainan katanya di situ. Kalau misalnya eh, jadi lihat nggak relate sebenarnya ya nggak apa gitu. Masalah Hai Sarah. Nah itu jadi kayak gitu-gitu aja hit, ada pengalaman yang nggak relevan tapi tak aku relevanin aja, maksudnya ternyata aku cocok, ada beberapa pemilihan kata aku cocokin aja. Nah misalnya kayak di Scoters itu sebenarnya nggak ada pengambil SDK yang relate tuh nggak ada sebenarnya, maksudnya kayak nggak ada yang berhubungan dengan community development segala macam gitu. Tapi eh, itu eh, aku apa sih alborosin aja kayak kata-katanya aku buat seakan-akan aku cocok lah di operation data, pengolahan data dalam skala besar tuh aku pernah gitu dalam artian itu. Kalau posisimu kayak gitu ya udah kamu berarti mainin aja hit pencapaian-pencapaianmu itu kayak gimana, kamu mau menonjolkan branding eh, posisi kamu itu kayak gimana. Itu sih hit, ada follow up question hit. Wahid masih di mute. Oke, ya karena salah satu khawatirannya kan em, nggak cuma di media sosial ya, bahkan secara langsung aja banyak yang bilang kan kayak, oh sekarang main Instagram tuh nggak sesuruh dulu, main Instagram sekarang udah kayak lihat LinkedIn gitu kan, semua yang pencapaian-pencapaian benar kan, menurut yang aku dengar harusnya ya balik zaman-zaman SMP SMA bagaimana orang menggunakan media sosial khususnya Instagram itu sebagai bagian dari hidup yang menyenangkan gitu kan. Nah, sedangkan sekarang aku jadi kayak LinkedIn kan, kayak aku tanya tanya itu juga gitu. Ya udah sih aman. Ya berarti harus memperbaiki LinkedIn dan CV emang sih. Thank you loh man. Oke, thank you Hit. Tapi benar sih kata Wahid. Sekarang jadi ajang apa ya, bukan hal yang kayak buat share kehidupannya tapi share prestasi gitu sih, bisa aja kalau misalnya di media sosial lebih ini, tapi pokoknya kalau di CV ya pokoknya kayak gitu lah teman-teman, bisa opsional apa nulisan link itu bisa, karena kan kalau orang nulis LinkedIn kan profilnya tujuannya untuk menunjang gitu, tapi kalau misalnya itu opsional nggak wajib gitu, yang wajib itu kan nulis email, nulis kontak yang bisa dihubungi, nulis nama segala macam. Oke, makasih Manda. Bener banget sih. Aku juga setuju kalau medsos sekarang tuh kayak udah beralih fungsi kayaknya ya. Jadi porto kita di media sosial gitu. Agak pressure tapi ya namanya juga perkembangan zaman juga nggak sih? Oke. Nah, sebenarnya makasih banyak ya Manda buat sharingnya, buat materinya yang insightful banget. Aku jadi kayak, waduh ini kayak CV-ku sangat berantakan dan sangat nggak sesuai kriteria yang kamu sampaikan tadi gitu, banyak banget yang harus diperbaiki gitu. Mungkin sebelum menutup acara aku izin wrap up apa yang udah kita bahas pada siang hari ini. Jadi mungkin tadi Manda udah nyampein nih terkait CV itu sebagai dokumen penting yang bisa merangkum pengalaman, terus kemampuan kita atau kontribusi kita terhadap suatu pekerjaan gitu ya. Lalu juga CV itu ada bisa dibedakan nih kalau siap mau daftar ada CV akademik dan CV untuk kerja itu juga hal yang ditonjolkan itu juga berbeda gitu ya Man tadi. Oke, terus jangan buat CV dengan eh, font yang alay dan sebagainya. Lebih baik buat dengan ATS friendly agar lebih elegan dan formal gitu. Nah, mungkin kita cukupkan untuk diskusi pada siang hari ini. Sebenarnya terima kasih banyak Manda udah berkenan untuk meluangkan waktunya buat memberikan insight ke teman-teman tadi. Em, Semoga apa yang disampaikan Manda hari ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang tadi hadir gitu. Mungkin segitu dulu dari aku. Semoga Manda juga semakin lancar ke depannya atas pengalaman yang udah bisa bikin CV yang menarik nih dan semoga bisa bikin gampang gitu ya untuk direkrut suatu pekerjaan atau apapun. Makasih Manda, selamat melanjutkan aktivitas. Oke, terima kasih di sudah ketemu aja. Terima kasih Mas Farid, sama-sama Mas Farid. Iya, terima kasih Kak Manda. Terima kasih sama-sama.